Haleluya. Malam hari ini Tuhan berbicara bagi kami. Hati kami siap, jiwa kami siap Tuhan. Haleluya.
Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Karena kami tahu hanya ada satu jalan bagi hidup kami. Hanya ada satu penolong bagi hidup kami. Hanya ada satu jaminan bagi hidup kami. Hanya nama Yesus. Malam hari ini kami datang kepada alamat yang tepat. Malam hari ini kami datang menyembah Engkau bersama keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus. Mari berkati kami lewat firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang malam hari Tuhan percayakan menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami semua yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini, Tuhan mari urapi secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang bertobat atau mengambil keputusan mengikuti Yesus, mempersembahkan hidup kepada Yesus, terkadang masing-masing kita ketika mengikut Tuhan, kita punya idealisme hidup tersendiri. Ketika kita datang dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, idealisme hidup yang kita yakini bahwa Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita harapkan dari Tuhan. Contoh, ketika seseorang mengalami penderitaan dalam hidupnya, sebelum ikut Tuhan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Ketika dia bersentuhan dengan Tuhan, ketika alami jamahan Tuhan, dia punya idealisme hidup bahwa ketika dia ikut Tuhan, pasti dia akan bebas dari segala macam penderitaan. Seorang yang sebelum kenal Tuhan mengalami sakit yang begitu luar biasa, ketika bersentuhan dengan Tuhan, dia punya idealisme hidup bahwa pasti ketika bertemu dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, dia tidak akan mengalami yang namanya sakit penyakit. Bahkan ada orang yang ketika sebelum ikut Tuhan hidup sengsara, mungkin ekonominya, secara ekonomi dia terbatas. Ketika ikut Tuhan dia punya satu ekspektasi hidup, satu harapan bahwa ketika dia ada di dalam Tuhan, maka dia akan hidup bebas dari kekurangan. Seringkali idealisme hidup kita ini yang membuat kita punya harapan-harapan yang kita inginkan dalam hidup kita yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Banyak kali idealisme hidup kita bertentangan dengan rencana Tuhan, maksud Tuhan memanggil diri kita. Sehingga ketika kita ada di dalam Tuhan, kita punya ekspektasi hidup yang luar biasa terhadap Tuhan. Dan terkadang berbeda dengan realita hidup yang kita jalani. Maka seringkali banyak orang berkata begini ketika ikut Tuhan, kok gini sih hidup? Kok begini sih jadi Kristen?
Kok begini sih ikut Tuhan? Gak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Contoh ketika murid-murid, Tuhan Yesus memanggil mereka mengikuti Yesus. Ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka melihat Yesus yang begitu luar biasa, berwibawa, memiliki otoritas dan karisma yang luar biasa, melakukan mujizat demi mujizat. Mereka punya harapan kepada Yesus. One day, kalau saya ikut Yesus, kalau saya jadi murid Yesus, satu saat nanti Yesus akan menjadi raja atas Israel. Dia akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Dan waktu itu pasti aku menjadi pejabat penting yang ada di samping kanan kiri Yesus. Dan aku akan jadi orang hebat, orang penting. Dan hidupku gak bakalan sama lagi seperti hari ini. Itu idealisme hidup mereka ketika mereka ikut Yesus. Tetapi faktanya berbeda. Ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk disiksa di Yerusalem. Ketika Yesus menyerahkan dirinya untuk diikat, dicambuk, diludahi, dikenakan mahkota duri. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa Yesus nggak lakukan mujizat? Lawan mereka, seharusnya engkau bisa. Ayo, come on Yesus, lawan mereka. Ini waktunya engkau membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Ini waktunya kita memproklamirkan diri kita sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dan kami ada di samping kiri kananmu, jangan takut Yesus. Tetapi Yesus nggak melakukan itu. Dan di antara mereka, murid-murid ketika melihat Yesus menyerahkan diri. Seperti domba yang dikekang dan ditarik kemana. Dipimpin, diarahkan, diarak-arak. Oleh orang-orang Farisi, oleh tentara Romawi. Mereka kecewa dengan Yesus. Masing-masing mereka mengambil jalan sendiri-sendiri dan meninggalkan Yesus sendirian. Mereka berlari meninggalkan Yesus. Kok gini sih Yesus yang kita ikut selama ini? Di mana mujizatnya? Fakta hidup berbicara berbeda dari apa yang mereka imani dari Yesus. Sehingga membuat murid-murid lari daripada Yesus. Mereka bertanya-tanya, benarkah Yesus itu yang kita ikuti itu benar dia seorang Mesias bagi Israel? Ataukah kita salah jalan hari ini? Seringkali pertanyaan ini muncul ketika kita berhadapan dengan fakta hidup yang tragis dalam hidup kita. Seringkali pertanyaan itu muncul dengan sendirinya dalam benak kita. Apakah benar? Di manakah Yesus? Di manakah Tuhan? Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita. Di manakah Tuhan? Benar enggak jalan yang saya ambil ini? Sesuai dengan rencana Tuhan atau enggak? Hal inilah yang dialami oleh Asaf. Ketika idealisme kita bertentangan dengan fakta hidup dan iman pengharapan kita. Maka terkadang terjadi benturan-benturan di dalam hati nurani kita, gejolak-gejolak, peperangan batin yang begitu luar biasa antara percaya atau meragukan Tuhan. Idealisme hidup dan fakta yang saling bertolak belakang membuat iman kita diuji. Dan terkadang banyak orang yang meninggalkan Tuhan dalam posisi dan keadaan demikian. Ketika menghadapi fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Kalau kita melihat hal ini di dalam Mazmur pasal 73. Hal yang sama dialami oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Asaf berkata sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Mazmur pasal 73 ayat 1. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bagi Asaf, Allah itu Allah yang baik, tetapi khusus bagi mereka yang tulus hatinya
dan bersih hatinya. Dan Asaf punya ekspektasi hidup tentang kebaikan Allah, punya idealisme hidup tentang kebaikan Allah bagi orang-orang yang tulus dan bersih hatinya. Bagi Asaf, orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya seharusnya mengalami kebaikan Tuhan yang namanya hidup bebas dari penderitaan, hidup bebas dari masalah. Orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya seharusnya mengalami kebaikan Tuhan yang digambarkan oleh Asaf, yaitu apa? Pasti mereka hidup diberkati, gemuk dan segar mereka. Tetapi faktanya, ayat 2, fakta hidup berbicara lain. Asaf mendapatkan dirinya, dia katakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kepada orang-orang fasik. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sementara aku seperti orang yang terpeleset setiap harinya. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Fakta berbicara berbeda dengan iman dan pengharapan Asaf kepada Tuhan. Asaf mengharapkan kebaikan Tuhan, tetapi yang dia dapatkan berbeda dari kenyataannya, malah yang sebaliknya. Orang fasik mengalami hidup sehat, gemuk dan segar. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati, mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Tetapi ayat 13, Asaf melihat dirinya begini. Sampai pada satu titik, ketika dia melihat realita hidup, orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya, seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah doanya enggak dijawab oleh Tuhan. Sampai pada ayat 13 dia berkata begini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia. Sia-sia orang hidup tulus. Seolah sia-sia apa yang aku harapkan dari Tuhan. Sia-sia doaku. Bukankah ini yang seringkali kita alami ketika kita bergejolak, kita bergumul dengan penderitaan, dengan tragedi-tragedi hidup yang kita hadapi di setiap kehidupan kita. Kita mengharapkan berkat, tetapi yang datang masalah. Kita mengharapkan sembuh, tetapi sakit penyakit yang kita alami dan kita derita setiap harinya. Hal yang sama pun dialami oleh orang-orang hebat di Alkitab. Sehingga membuat Asaf berada pada satu titik di mana dia lihat Allah. Dan dia berkata, Tuhan, apakah hidupku sia-sia ketika aku mempersembahkan tubuhku melayani Engkau? Di manakah Engkau? Di manakah pembelaanmu? Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita berada dalam kondisi yang tidak menentu. Dan dalam kondisi hari-hari ini banyak orang mempertanyakan Tuhan. Kalau kita berpikir orang benar tidak mungkin kena tulah, hari ini banyak pendeta mati karena COVID. Apakah mereka mati karena kejahatan mereka? Hari ini kalau kita pikir orang benar tidak mungkin kena musibah. Pesawat kapal selam yang tenggelam, di dalamnya ada beberapa anak-anak Tuhan. Pesawat Adam Air yang jatuh, di dalamnya ada beberapa anak Tuhan.
Fakta hidup berbicara bahwa sesungguhnya masalah, persoalan, tragedi hidup itu bisa datang kapan saja kepada siapapun dan tidak mengenal orang benar atau orang berdosa. Ini fakta yang harus kita lihat secara realistis, bahwa saudara dan saya pun bisa mengalami hal yang sama. Saudara dan saya pun bisa mengalami tragedi yang sama. Satu kali dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Satu kali pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Hal ini terjadi di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah. Ketika mereka orang-orang Galilea berada di bait Allah mempersembahkan korban persembahan kepada Allah yang hidup. Dan tentara Romawi masuk ke dalam bait Allah dan membunuh mereka, menyembelih mereka, dan darah mereka dicampurkan dengan darah persembahan yang mereka korbankan di dalam bait Allah. Tragedi yang luar biasa terjadi buat anak-anak Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Kata Yesus, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan mati binasa atas cara yang demikian. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya musibah, tragedi yang terjadi bisa menimpa siapa saja. Tidak mengenal orang benar atau orang berdosa. Dan itu bisa menimpa saudara dan saya. Kapanpun. Saya menyadari ini. Kalau itu bisa menimpa saya, bisa menimpa keluarga saya, bisa menimpa anak saya. Ketika saya melihat kejadian fakta realita, bom bunuh diri di Surabaya, seorang ibu yang kehilangan 2 orang anaknya masih kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah mereka punya dosa atau mereka kurang berdoa? No. Faktanya itu bisa terjadi buat saudara dan saya. Ketika kita menyadari ini dan kita melihat diri kita, kalau hari ini kita masih sehat, kalau hari ini kita masih kuat, maka itu kesempatan berharga dari Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan bisa izinkan kita mati dengan cara-cara yang tragis. Karena bagi Tuhan bukan yang terpenting bukan cara bagaimana kita matinya. Tetapi bagi Tuhan yang terpenting adakah iman yang Dia dapatkan ketika waktu kita telah tiba. Kalau kita lihat diri kita, kalau kita lihat fakta hidup bahwa masalah bisa terjadi dalam diri kita, tragedi, semua bencana alam bisa terjadi buat kita dan menimpa diri kita. Tetapi hari ini kalau kita masih sehat, anak-anak kita masih bisa sekolah, masih ada makan dan minum di rumah, kita masih punya pakaian untuk menghangatkan tubuh kita, kita masih bisa tidur beralaskan kasur yang empuk. Itu kesempatan berharga dari Tuhan yang dimana Tuhan izinkan supaya kita memahami Tuhan di dalam setiap detik dalam hidup kita. Bahwa betapa berharganya kesempatan itu gak bisa kita lewatkan dengan perkara yang sia-sia. Di dalam setiap detik itu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Maka tidak bisa kita lewatkan setiap detik dalam diri kita tanpa ada ucapan syukur. Bisa nggak di tengah perjalanan tiba-tiba di belakangmu ada bus
yang remblong tiba-tiba menghantammu dari belakang. Bisa, dan itu banyak sering kali terjadi. Beberapa kali saya di jalan, saya melihat orang-orang yang dilindas kontainer hancur. Dan saya lihat diri saya menyetopkan kendaraan saya sebentar di pinggir jalan. Beberapa menit, saya nangis dengan Tuhan. Kalau aku masih hidup sampai hari ini, bukan karena aku bisa menjaga diriku, tetapi karena anugerah-Mu yang memelihara aku. Bukan karena imanmu salah, tetapi itu adalah kesempatan daripada Tuhan. Kalau hari ini engkau mengalami tragedi, masalah dalam dirimu, dengar, yang salah bukan imanmu, yang salah bukan masalah tragedi itu, tetapi lewat itu Tuhan mau bekerja di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika murid-murid punya ekspektasi hidup untuk ketika mereka mengikuti Yesus, mereka akan menjadi pejabat-pejabat terkenal. Namun faktanya, Petrus mati dengan cara yang tragis. Di manakah kemewahan hidup dia tidak pernah alami? Di manakah kenikmatan hidup dia tidak pernah alami? Yang dia alami adalah hidup dalam penderitaan. Petrus disalib dengan cara yang sangat luar biasa. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Andreas disalib dengan tubuh berbentuk huruf S, X. Matius, dia dirajam dengan batu. Dibunuh menggunakan pedang di Ethiopia. Yakobus mati dengan cara yang sama. Dirajam dan dilempar dengan batu. Yohanes diasingkan, sempat disiksa, tetapi gak mati-mati, akhirnya diasingkan. Sampai dia mati di pulau terasing. Filipus pun mati dengan cara disalib. Dan 12 murid yang lain mati dengan cara yang tragis. Di manakah idealisme hidup mereka? Tidak pernah ada. Tapi dengar, ketika mereka mengalami penderitaan, ini yang luar biasa. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan, mereka tidak pernah tercatat dalam Alkitab ketika mengalami penderitaan. Mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka disalib. Tidak pernah ada kata mengeluh dan keluar dari perkataan mereka. Kenapa? Ini bedanya. Iman di dalam Tuhan memampukan kita melewati setiap keadaan tragis dalam diri kita. Iman di dalam diri kita membuat kita merasakan damai yang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Maka Paulus berkata, sekalipun aku dalam kekurangan, sekalipun aku dalam bahaya, aku tidak pernah takut. Bahkan dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang dahulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalanku akan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang mengalami tragedi dalam hidupnya. Semua kita punya kesempatan mengalami hal yang sama. Tetapi cara melewati badai itu yang membuat berbeda antara orang benar dan orang berdosa. Antara orang-orang yang tetap percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Berbeda cara dia menjalani hidupnya. Cara dia mengatasi masalahnya. Mereka tidak akan pernah takut terhadap miskin, rugi. Mereka tidak pernah takut penderitaan, maut, kematian. Mereka tidak takut bahaya apapun yang menghambat, menghantui hidup mereka. Kenapa? Karena ada kekuatan yang luar biasa dalam diri mereka yang memampukan mereka melewatinya. Yang kedua, ketika fakta berbicara lain dengan iman kita, kita harus sadar bahwa fakta hidup merupakan arena pertandingan iman bagi saudara dan saya.
Ketika kita ikut Tuhan, percaya Yesus, iman kita bukan meniadakan masalah, tetapi iman kita akan diuji lewat masalah yang ada. Iman kita akan diuji lewat pertandingan-pertandingan, arena-arena pertandingan yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Maka fakta hidup akan membuat kita melihat di mana kualitas iman kita. Saya mau katakan, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan tidak ada piala tanpa pertandingan. Bukankah hidup ini adalah sebuah pertandingan, kata Alkitab? 1 Timotius 6 ayat 12 berkata begini. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau berkenan, maka iman kita harus diuji lewat pertandingan-pertandingan iman. Dan fakta hidup itu merupakan arena pertandingan iman. Kita harus sadari ini. Ketika kita menyadari ini, maka ketika kita berhadapan dengan masalah, kita akan lihat masalah bukan sebagai hambatan, tetapi masalah sebagai batu loncatan untuk kita lebih dewasa di dalam iman. Amin. Masalah sebagai batu loncatan. Kenapa? Karena masalah adalah bagian dalam proses pendewasaan iman kita. Kalau kita melihat hal-hal yang tadi, maka kita tidak pernah takut terhadap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah turut bekerja di dalamnya. Ibrani 11 berkata, jikalau seorang berpaling kepada Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika berhadapan dengan fakta hidup yang ada, yang real, yang nyata dalam diri kita, kita harus sadar juga bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang real adanya. Dia yang Allah yang realitas yang sangat real. Dia Allah yang omnipresent dan maha hadir. Dia Immanuel yang ada beserta dengan kita. Dia bukan hadir pada saat kita diberkati saja, tetapi dia hadir dalam setiap fakta-fakta hidup yang tragis dalam diri kita. Kita harus sadari itu. Maka ketika kita melihat masalah, kita seharusnya bisa melihat Allah yang besar yang turut hadir bersama dengan kita. Amin. Karena Allahmu bukan Allah yang mati. Dia Allah yang omnipresent. Dia hadir pada saat kapanpun dan dimanapun. Bahkan dalam keberdosaanmu. Dia hadir di situ. Kita harus sadari ini. Maka dengan begitu kita akan berkata bersama dengan Tuhan, aku cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan aku sanggup menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut miskin, aku tidak takut rugi. Aku tidak takut penderitaan. Kenapa? Karena aku sadar bahwa Dia Allah yang real bagiku. Dia nyata sekalipun tidak terlihat oleh mata jasmaniku. Mampukah iman kita melihat sampai kepada level yang demikian? Yang ketiga, kita harus sadar ketika fakta berbicara berbeda dengan iman dan pengharapan kita. Kita harus sadar bahwa Dia Allah yang mengizinkannya. Alkitab berkata, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa Allah mengizinkannya. Berarti
tragedi yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan datang dengan sendirinya. Allah mengizinkannya untuk apa? Supaya terbukti kita bukan anak gampangan. Kalau kita baca kitab Ayub, iblis berkata, Tuhan, aku gak bisa sentuh Ayub karena engkau menjagai dia sedemikian rupa, sehingga aku tidak bisa menyentuhnya. Lalu Allah mengizinkan iblis untuk mengutak-atik kehidupan Ayub. Tetapi nyawanya jangan engkau ambil, itu bagianku, kata Allah. Ketika Allah mengizinkan itu, maka apa yang terjadi buat Ayub? Dalam satu malam keadaan tragis terjadi. Anak-anaknya mati dalam keadaan yang mengerikan. Harta bendanya habis ludes dalam sekejap. Ditambah lagi dia mengalami penyakit yang tidak ada obatnya dan tidak tahu penyebabnya. Sangat tragis hidupnya. Lalu Ayub berkata, di manakah Allah? Tetapi dari semuanya itu, Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku akan pulang dengan telanjang. Dan ketika Ayub melewati itu semua, Ayub sadar bahwa Allah mengizinkan itu sebagai proses pendewasaan imannya untuk dia lebih memahami Allah. Sampai pada satu titik, Ayub 42 berkata, dahulu aku kenal engkau dari apa kata orang, tetapi hari ini aku mengalaminya sendiri. Kapan Ayub mengalami itu? Ketika Ayub mengalami masalah tragedi dalam hidupnya, baru Ayub terbuka mata rohaninya dan dia berkata, sekarang aku mengenal engkau, aku mengalami engkau. Bukan dari kata orang saja, tapi aku mengalaminya sendiri. Ketika Allah mengizinkan itu terjadi, maka kita harus percaya bahwa dia punya rencana yang indah, yang terbaik di balik setiap tragedi, fakta hidup yang mengerikan yang kita alami dalam diri kita. Yeremia 29, 11 ayat 29 berkata, dia tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita, tapi dia merancangkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ayub berkata, Ayub pasal 42 ayat selanjutnya ayat 6, bahwa aku tahu bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Tidak ada yang gagal. Kalau kita menyadari fakta hidup sebagai Allah Tuhan, di mana Tuhan mengizinkannya untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa dia Allah yang sama, yang tidak pernah berbohong. Dia Allah yang tidak dapat menipu dirinya sendiri. Ketika dia berfirman, dia yang akan menggenapi firman-Nya. Dia Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Dia Allah yang tidak pernah berbohong. Dia Allah yang tidak pernah merancangkan kecelakaan, sekalipun yang kita alami seolah-olah itu kutuk dan penderitaan. Sekalipun yang kita alami itu kecelakaan, tetapi bagi Allah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sampai kepada titik ini, kita gak butuh lagi yang namanya logika, yang berpikir, melihat hanya dengan menilai, hanya dengan mata jasmani. Tetapi kita butuh iman yang kokoh, yang bersandar, beralaskan kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, untuk mengangkat logika kita, melempati fakta masalah yang ada, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di balik masalah itu. Iman yang bersandar kepada pengharapan janji firman Tuhan ini, yang mengangkat logika kita untuk bisa melihat jauh di balik raksasa-raksasa masalah yang ada di hadapanmu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dengar. Iman bukan saja berbicara ketika kita menantikan mujizat Tuhan, tetapi iman berbicara tentang ketika kita tidak melihat mujizat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Iman yang luar biasa adalah iman yang tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, sekalipun tidak ada mujizat. Maka
Mujizat terbesar dalam hidup kita ketika kita tetap memelihara iman dalam keadaan kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Mujizat terbesar bukan ketika kita sembuh dari sakit, doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi mujizat terbesar ketika kita tetap memelihara iman kita di dalam Tuhan, sekalipun tidak ada mujizat yang kita alami dalam diri kita. Maka Tuhan berkata, ketika Dia datang kembali, adakah Dia mendapatkan iman di bumi? Hanya iman yang menghantarkan kita kembali kepada kekekalan. Maka lewat proses fakta-fakta hidup yang ada, iman kita didewasakan. Dan biarlah apa yang kita alami, tragedi, masalah, sekalipun tidak ada jawaban, sekalipun kelihatan Tuhan jauh, sekalipun kelihatan Tuhan bersembunyi dari kita, tetapi percayalah bahwa Dia Allah yang hadir bersama-sama dengan engkau. Terkadang seperti seekor burung Raja Wali yang melatih anaknya untuk bisa pandai untuk terbang. Ketika seekor burung Raja Wali melihat anaknya yang masih bayi, bagaimana supaya anaknya bisa terlatih untuk terbang, mengatasi badai persoalan. Dia mengangkat anaknya tinggi di atas badai. Lalu dia melepaskannya dari ketinggian itu. Ketika dia melepaskannya, anaknya mungkin merasa takut. Anaknya merasa gelisah, anaknya merasa ketidaknyamanan, dan dia mungkin teriak, "Ma, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa lepaskan aku dari cengkeramanmu?" Mungkin dia berpikir ibunya jahat. Tetapi ketika dia sementara terjatuh dari ketinggian, ibunya sementara mengikuti dia dari atas dan siap mengangkat dia kembali kepada ketinggian. Hal yang sama Tuhan lakukan dalam diri kita. Ketika kita mengalami tragedi, fakta-fakta yang mengerikan, yang tragis, sebenarnya Tuhan lagi melatih kita untuk terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sampai kapan? Sampai kita bisa terbang sendiri, melewati persoalan-persoalan yang ada. Kita seperti Raja Wali dewasa yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa. Sampai orang melihat hidup kita, orang melihat Tuhan di dalam kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Dan untuk itulah kita diproses di dalam tragedi dan masalah-masalah hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, secara pribadi saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu saudara-saudara alami di rumah. Mungkin engkau berkata, "Tuhan, di manakah engkau? Kenapa aku alami ini? Kenapa sih Tuhan harus aku yang alami ini? Kenapa bukan orang lain?" Tuhan, betapa pahit hidupku. Tuhan, kenapa engkau enggak jawab doaku? Tuhan, sampai kapan aku ada dalam posisi ini? Sampai kapan aku harus berteriak kepadamu? Di manakah engkau dan di manakah jawaban? Tuhan, aku gak sanggup hari-hari ini. Betapa beratnya hidup yang kutanggung. Betapa beratnya hidup yang kujalani hari ini. Tuhan, tolong aku. Dengar, imanmu gak salah. Dan Tuhan gak pernah salah memilih engkau. Ketika itu terjadi,
Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Dia punya waktu, dia punya kairos yang terbaik bagimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dan engkau tidak pernah sendiri. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa buat hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Setiap mereka yang mengalami masalah tragedi dalam hidup mereka, mari Tuhan campur tangan. Bagi mereka yang terbaring di rumah sakit, dalam pembaringan sakit maupun di rumah ataupun di rumah sakit, mari Tuhan jamah sembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada hari ini, kalau mereka mengalami masalah tragedi-tragedi yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, orang tua mereka, kerabat mereka, orang-orang yang mereka kasihi, mari Tuhan Engkau sertai mereka, kuatkan iman mereka. Tuhan, nyatakan maksud dan rencana-Mu di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat mereka yang kehilangan pekerjaan hari ini. Mari Tuhan kuatkan iman mereka untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau. Mungkin hari ini ada yang punya niat untuk bunuh diri. Siapapun engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu beratnya beban hidup yang engkau jalani. Jangan tinggalkan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Hari ini berbalik dari niatmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berserah kepada Dia. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Jangan selesaikan hidupmu, karena Tuhan punya rencana buat engkau. Dimanapun engkau berada, apa berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatimu malam hari ini. Tuhan jamah hatimu malam hari ini. Tuhan baharui rohmu malam hari ini. Tuhan bangkitkan pengharapan yang baru di dalam engkau. Tuhan bangkitkan roh yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat rencananya yang besar. Dijalikan mata rohanimu dalam nama Yesus. Engkau lihat kemuliaan Tuhan malam hari ini. Engkau lihat rencana Tuhan yang besar buat engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus. Hari ini engkau mungkin anak-anak muda yang jatuh terikat dalam dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa free sex atau apapun. Dalam nama Yesus dengarkan suara Tuhan. Kalau hari ini engkau mengabaikan suara Roh Kudus di dalam hatimu ketika Tuhan memanggil engkau, hari ini malam hari ini jangan keraskan hatimu. Mari berpaling kepada Tuhan. Mungkin engkau capek dengan hidupmu, kau ingin kembali kepada Tuhan, tapi engkau tidak punya kekuatan untuk berpaling karena engkau terlanjur terikat. Jangan menyerah. Hari ini serahkan hatimu kepada Tuhan. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pegang tangan Tuhan. Angkat tanganmu kepadanya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Yesus turun tolong. Pegang tangan mereka. Bawa mereka kembali Tuhan, bebaskan dari setiap ikatan dosa roh perzinahan yang menguasai generasi muda, anak-anak muda. Keputusasaan, keterikatan dengan duniawi, Tuhan putuskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin engkau pacaran hubungan perpacaranmu enggak kudus. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat dalam nama Yesus. Sucikan dirimu. Tahirkan tanganmu. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kembali kepadanya.
Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau 1000 kali engkau jatuh, 1001 kali engkau harus bangkit. Taklukkan kedaginganmu. Taklukkan, kalahkan tabiat dosamu. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan biar hidupmu mengalami kemuliaannya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari Engkau mengalir di setiap rumah, setiap kamar, dimanapun mereka menyaksikan siaran ini. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir dalam nama Yesus. Mari sentuh jama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus jama setiap hati yang haus. Setiap hati yang haus. Hati yang penuh penyesalan. Hati yang mau berbalik menyerahkan diri kepadamu. Mari Tuhan jama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kau bekerja setiap rumah tangga, setiap keluarga dalam nama Yesus. Setiap anak-anak muda dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus jama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, lepaskan yang terikat malam hari ini. Lepaskan yang terikat dengan dosa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau sanggup menjamah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Perceraian Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap suami-suami Tuhan jamah. Setiap istri Tuhan jamah. Jamah dalam nama Yesus. Setiap pemberontakan Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa buat kota kami Jakarta. Kami berdoa biar shalom Tuhan turun atas Jakarta. Tuhan berkati Jakarta. Damai sejahtera Tuhan turun atas Jakarta. Keamanan yang dari surga turun buat Jakarta. Berkat Tuhan mengalir bagi Jakarta. Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Jawa Barat, sekelilingnya, sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, setiap
pulau-pulau yang ada, Maluku, Ambon, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau kecil lainnya. Tuhan, kami berdoa keselamatan dari Tuhan turun bagi Indonesia, seluruhnya dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun, perlindungan Tuhan turun bagi Indonesia. Kami berdoa buat kepala negara kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bersama wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan. Jajaran menteri yang ada, para kabinet yang ada, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan daripada korupsi. Tuhan jauhkan daripada segala macam cara-cara jahat. Tuhan berkati. Tuhan pimpin dengan hikmat-Mu. Sehingga keputusan yang daripada Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami. Buat para legislatif yang ada, buat para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan jamah. Biar roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang hari ini dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi terang bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Hamba-hamba Tuhan yang hari ini lagi mengalami tragedi dalam hidup mereka, Tuhan tolong hidup mereka. Dalam pelayanan mereka, jerih lelah mereka, air mata mereka, lutut mereka, Tuhan berkati apa yang mereka tabur. Tuhan berkati, Tuhan berkati setiap darah yang tertumpah di bangsa ini. Darah orang-orang benar tidak akan sia-sia. Akan lahir generasi yang akan menyembah Engkau di Indonesia. Generasi yang mempersembahkan diri bagi Engkau. Orang-orang benar yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat kerukunan umat yang ada di bangsa ini. Tuhan terus pelihara daripada rongrongan orang-orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa ini lewat peperangan, lewat perbedaan yang ada, yang memecah belah dengan berbagai macam cara, dengan perpecahan-perpecahan yang ada. Kami berdoa Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Setiap serangan-serangan dari luar maupun dari dalam sendiri, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Yang berusaha menghancurkan bangsa ini, kuasa-kuasa iblis yang menghancurkan bangsa ini dalam berbagai macam cara, dengan peperangan saudara dan lain sebagainya, kami tolak, patahkan, hancurkan, gagalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, biarlah rencana Tuhan jadi bagi Indonesia. Kami berdoa buat Israel dan Palestina. Tuhan jamah. Dan biar rencana Tuhan yang jadi bagi mereka. Kami berdoa Tuhan tolong negara-negara yang ada, sehingga tidak terjadi peperangan yang dahsyat Tuhan. Mari Tuhan lindungi, pelihara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang yang susah, yang lapar hari ini, yang kekurangan makanan minuman. Tuhan mari berkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menutup mata, berbaring, beristirahat pada malam hari ini, kami mau angkat tangan, kami terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada malam hari ini. Diberkatilah engkau pada esok pagi. Diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan dibawa Tuhan semakin naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun dan digenapi dalam hidupmu. Kiranya berkat sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.